Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, kami akan berbincang bersama dengan Profesor Hasnawi Haris. Beliau kita kenal sebagai Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, juga sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Prof, kali ini kita akan berbincang tentang satu fenomena, satu gejala yang tentu merisaukan, mengkhawatirkan kita semua, yaitu banyaknya konten-konten berbahaya, Prof. Dan kita khawatir ini akan membuat anak-anak kita Ya, terpapar, terutama dampak negatifnya. Untuk itu, kita akan memberikan perspektif, memberi edukasi sekaitan dengan topik tersebut, Prof. Sebagai pembuka, Prof, eh, konten berbahaya yang kita mau bicarakan ini, sebetulnya betulkah anggapan banyak pihak bahwa Indonesia sekarang itu darurat konten berbahaya, Prof? Nah, ini perlu untuk kita berikan perspektif di awal, betulkah kita darurat konten berbahaya? iya. Terima kasih banyak Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif, kalau pertanyaannya betulkah Indonesia hari ini darurat konten berbahaya? Ada dua alasan menurut saya yang bisa saya atau kita jadikan alas berpikir. Ya. Pertama, bahwa sebenarnya peradaban teknologi hari ini dengan segala macam kemajuannya itu memang setidaknya mempermudah Iya, berbagai akses informasi, akses hiburan, bahkan akses interaksi sosial iya, di dunia maya. Ada data yang menunjukkan bahwa Pak Ari, memang secara kuantitas Indonesia itu bisa dikategorikan sebagai darurat konten berbahaya, berbahaya. terutama buat anak-anak, Pak Ari. Iya, Jadi data yang bisa kita sebut bahwa ternyata sampai hari ini Indonesia itu termasuk negara 4 besar di dunia iya, yang berhadapan secara langsung dan tidak langsung terhadap eh, konten-konten yang negatif, konten-konten yang berbahaya, terutama untuk anak-anak. Nah, data ini tentu kita bisa validasi. Di negara kita ini sebenarnya kalau kita lihat jumlah, ada data Pak Ari yang diterbitkan tahun lalu, iya, bahwa ternyata untuk konten-konten berbahaya itu ada sekitar 4.500 sekian iya, konten yang sudah diblokir oleh Kementerian Komunikasi Teknologi waktu itu, iya, yang memang dikategorikan sebagai konten berbahaya, berbahaya. Iya, terutama buat anak-anak. Nah, data hari ini, Februari 2025, kalau kita baca, ada sekitar 187.000 sekian data tentang situs pornografi. itu baru Yang pornografi, itu Prof. baru pornografi, itu yang Iya, harus dihapus. Bahkan sebenarnya yang mencengangkan adalah ada sekitar 144.144.000 sekian yang berbau situs judi online, iya, yang memang menjadi concern Kementerian Komunikasi dan digital. Digital untuk menghapusnya. Iya, Apa artinya Pak Ari? Dengan kemajuan teknologi, dengan berbagai platform sosial, mulai dari Twitter, mulai dari YouTube. YouTube, Iya, Facebook, Instagram, kemudian bahkan di Google bisa iya, dilihat, kemudian di TikTok, ini semua berpotensi iya, untuk dijadikan media bagi penyedia layanan jasa ini untuk kemudian mencoba memasukkan konten-konten berbahaya itu. Artinya Pak Ari, kalau pertanyaannya apakah bisa kita buktikan? iya, Saya kira dengan data yang saya sebutkan tadi bisa kita katakan bahwa
anak-anak kita ini sudah terpapar berbagai konten-konten berbahaya dan menurut saya perlu penanganan. Sehingga tepatlah kalau kemudian Presiden, kalau tidak salah, Presiden Prabowo memberi instruksi langsung kepada Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memastikan agar anak-anak kita ini terlindungi dari sisi dunia digital yang mengandung konten-konten berbahaya, Pak Ari. Jadi tidak keliru ketika disebut memang kita darurat konten berbahaya, betul. Prof. Dengan angka-angka data-data yang tadi diungkapkan, Prof. Iya. Prof, untuk disebut konten berbahaya itu adakah barangkali indikatornya, Prof, untuk mengkategorisasi ini konten berbahaya atau tidak termasuk konten berbahaya? Itu gimana mengenalinya, Prof? Ya, baik Pak Ari. Jadi memang kalau kita lihat perkembangan hari ini, ya termasuk tentu orang tua harus paham, harus mengetahui bahwa sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita itu sudah terlalu banyak konten-konten yang berbahaya, Pak Ari. Pertama, konten yang memuat kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Saya kira anak-anak kita hari ini kalau buka video, buka YouTube dan berbagai platform yang lain, ya kita tidak kesulitan untuk menemukan bagaimana praktek-praktek kekerasan ini, praktek kekerasan seksual menjadi sesuatu yang mungkin awalnya itu untuk informasi atau berita, tapi kemudian menjadi sesuatu, menjadi habit karena anak-anak sering nonton itu. Itu pertama, Pak Ari. Terus yang kedua, konten yang berbau seksual. Saya kira hampir seluruh, kalau tidak mau menyebut seluruh platform sosial media itu mengandung konten yang berbau seksual, pornografi, Prof. Pornografi. Jadi dan menjadi sesuatu yang debatable karena sekarang TikTokers, YouTuber dan berbagai orang-orang yang mereka sebut dirinya sebagai konten kreator kadang mengabaikan, mohon maaf, mengabaikan isi konten edukasinya, tapi yang mereka tonjolkan adalah bagaimana memainkan agar masuk algoritma. Algoritma sosial media. Nah, menurut saya ini juga penting kita pahami. Jadi itu Pak Ari. Yang ketiga adalah konten yang mengandung bahasa kasar. Pak Ari, kalau kita lihat, kita buka hari ini YouTube, kita buka video yang ada di sosial media, itu banyak sekali kalimat-kalimat yang kadang ya kasar sekali dan menurut saya itu tidak pantas, tidak layak ditonton oleh anak-anak kita. Nah, yang seperti ini adalah konten negatif yang mestinya diblokir juga mestinya, Pak Ari, ya. Ungkapan caci maki, Prof. Ungkapan caci maki. Kemudian ya, yang keempat Pak Ari adalah konten yang menampilkan perilaku yang berbahaya. Banyak sekali contoh-contoh Pak Ari yang kemudian kalau kita tanya asbabun nusul mengapa anak-anak kita atau remaja melakukan itu, karena mereka pernah nonton videonya. Jadi adegan yang misalnya kita lihat ada orang lompat dari lantai 3 misalnya ke bawah, lalu ada adegan berbahaya yang lain, itu cenderung anak-anak kita kalau tanpa filter mereka lakukan. Nah, yang standing kendaraan di jalan, standing kendaraan dan lain-lain sebagainya, menurut saya ini juga ini konten yang menurut saya itu negatif, itu berbahaya buat anak-anak kita. Kemudian yang lain adalah konten yang termasuk yang perundungan tadi Pak Ari, bullying itu, karena kita melihat bahwa ya perilaku seperti ini kan jamak di dunia siswa remaja di satuan pendidikan ini menjadi tabiat kadang mereka, dan itu itu dilakukan karena menonton. Sekali lagi menonton dari video yang ada. Kemudian konten yang hoax itu Pak Ari, ya informasi yang sesat ini menjadi tidak hanya lazim tapi sudah menjadi ya kalau tidak kita berhati-hati ini akan menjadi tabiat anak-anak kita untuk mengikuti itu. Terus yang terakhir bisa kita sebut ya konten yang menampilkan
adegan minum minuman alkohol, Ya. kemudian yang terlibat narkoba. Menurut saya seperti ini adalah konten-konten yang berbahaya, yang berpotensi itu membawa dampak negatif buat Iya. anak-anak kita. Itu harusnya diblokir, Prof. Iya, Yang betul. semacam itu. Prof, dengan banyaknya jenis konten berbahaya, tentu dampaknya juga akan banyak. Ya, Nah, bisa barangkali digambarkan, Prof, apa saja dampak yang ya. biasanya atau paling mungkin terjadi akibat dari menonton konten-konten berbahaya, Prof? Ya, Pak Ari, memang kalau kita tidak hati-hati, berbagai perilaku menyimpang yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini, itu karena menonton. Nah, menurut saya dampak negatifnya diantaranya pertama itu, dia ya dengan nonton itu, ini akan mempengaruhi kesehatan mental. Ya. Bagaimana perilaku kecemasan yang terlalu tinggi, anak-anak kita kalau tidak sesuai harapannya, karena sudah pernah nonton, itu kecemasannya terlalu tinggi. Iya. Dan kalau tidak hati-hati, dia bisa depresi. Iya. Dan ujungnya bisa bunuh diri, Iya. bisa melakukan hal-hal yang tidak kita bayangkan, Pak Ari. Kemudian ya perilaku misalnya bullying, perundungan, Pak Ari, dampak negatifnya itu melahirkan kebencian. Ya. Kebencian yang kadang membabi buta. Kalau mereka sudah jadi korban, di saat yang lain mereka juga akan melakukan. Nah, yang seperti ini akan mempengaruhi perilaku anak-anak ini untuk kemudian juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih keras. Ya. Dalam konteks perundungan yang kita maksud. Kemudian ya namanya kekerasan, misalnya Pak Ari, contoh ya, kekerasan seksual itu akan melahirkan rasa takut yang luar biasa. Ya. Rasa takut yang luar biasa bagi korban, bagi anak-anak kita. Tapi di sisi lain, kalau anak-anak ini sudah bosan juga jadi korban, itu akan melahirkan agresi. Ya, Dia perlawanan. akan melakukan perlawanan dan kadang perlawanan itu lebih mengerikan. Ya, Ya, caranya lebih fatal, modusnya yang mereka lakukan. Yang lain, Pak Ari, juga bisa misalnya kekerasan seksual atau pornografi, Pak Ari, Ya. itu sebenarnya bisa menimbulkan dampak negatif bagaimana citra anatomi anak-anak kita yang itu bisa berbahaya sekali, dan dalam titik tertentu itu membuat hidup anak itu tidak sehat sebenarnya. Jadi lingkungannya dia tidak sehat karena melakukan perilaku yang seperti tadi, dan akhirnya itu dampak negatifnya sama dia. Bahkan sebenarnya Pak Ari, kalau kita lihat pornografi, kalau kita sebut salah satu konten yang berbahaya itu melahirkan ketergantungan bagi anak-anak kita, yang menurut saya memang ini perlu ada intervensi yang tepat. Yang lain misalnya kalau perundungan, Pak Ari, itu bisa dampak negatifnya perilaku antisosial. Jadi anak-anak kita yang mestinya punya interaksi yang baik dengan teman-temannya, itu kemudian menjadi lahir perilaku antisosial karena mereka jadi korban dari perundungan itu atau bullying itu, atau sebaliknya bagi pelaku juga terjadi itu. Nah, kalau ini yang terjadi, maka pada titik tertentu, Pak Ari, itu bisa melahirkan yang namanya kecemasan sosial. Jadi kehadiran satu komunitas, kehadiran kelompok yang biasa melakukan bullying itu atau perundungan itu membuat kecemasan sosial yang diantara mereka ini, datang lagi ini orangnya. Itu bisa membuat hal-hal yang menurut saya dampak negatifnya sangat panjang, Pak. Ya, saya kira itu. Baik, Prof. Di tengah dampak yang tadi Prof gambarkan, dampaknya sangat besar, bukan hanya kepada personal, tapi juga bisa kecemasan sosial, Prof. Betul. Apa yang harus kita lakukan, Prof? Ini barangkali juga sekaligus kita mengedukasi kepada pemirsa kita, bagaimana kita memitigasi agar konten-konten berbahaya tadi tidak sampai terus beredar dan membawa dampak yang sangat berbahaya untuk anak-anak kita. Baik, Pak Ari, edukasi kita hari ini sekaligus solusi terhadap pertanyaan apa yang harus kita lakukan dengan kondisi hari ini negara kita
Indonesia ini darurat konten berbahaya. Setidaknya kalau menurut saya Pak Ari ada 6. Pertama itu memang yang sifatnya privat. Iya, Yang sifatnya privat ini adalah filter konten. Jadi memang eh, ya orang tua di sini yang jadi utama. Dia harus bisa punya waktu untuk mendampingi sekaligus sudah memahami, punya pengetahuan bagaimana filter bawaan katakanlah handphone iya, atau ponsel atau apapun namanya yang dipakai oleh anak-anak kita untuk diaktifkan filter anti pornografi iya, atau filter yang bisa membuat konten-konten berbahaya itu secara otomatis bisa hilang. iya, Karena itu penting. Nah, saya kira memang ini dibutuhkan kesadaran sekaligus keterampilan dari orang tua. iya, Yang kedua, untuk memperkuat posisi filter bawaan dari yang tadi, di dunia media hari ini Pak Ari juga kita mengenal ada filter aplikasi. Jadi iya, ada aplikasi memang yang bisa diciptakan untuk kemudian bisa mendeteksi jika sesuatu itu mengandung situs-situs yang berpotensi, misalnya kaitannya dengan konten negatif atau berbahaya, itu aplikasinya bisa diaktifkan. iya, Nah, sekali lagi, kehadiran orang tua itu benar-benar penting. iya, Benar-benar penting, tidak hanya kehadiran secara fisik, tapi orang tua kita juga harus mampu bisa mendeteksi itu bahwa ini yang harus iya, diblokir misalnya. Itu satu. Terus yang kedua, Pak Ari, kita harus punya mindset bahwa teknologi yang ada hari ini di dunia pendidikan termasuk sekalipun, itu harus diposisikan sebagai posisi kita harus menggunakan teknologi secara iya, sehat. Apa itu kita menggunakan teknologi secara sehat? Kita harus dorong orang tua untuk kemudian membiasakan iya, kebiasaan-kebiasaan positif, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif bagi anak-anak kita yang hanya memiliki atau memberi dampak positif terhadap penggunaan teknologi itu. teknologi, iya, Nah, ini harus dilakukan. Pada saat yang sama, kita harus bisa menghindari dampak-dampak negatif atau kebiasaan-kebiasaan negatif dari teknologi ini yang kemudian harus kita kurangi. Apa yang harus dilakukan kalau secara teknis di situ? Pertama memang ya perlu perlakuan, perlu intervensi. Misalnya Pak Ari di dunia keluarga katakanlah seperti itu, ya harus ada kesepakatan anak-anak, orang tua untuk membatasi mereka menggunakan, penggunaan iya, ya penggunaan HP atau batas waktu layar yang ada di handphone, iya, di laptop atau di mana saja sehingga ketika itu batas waktunya selesai, selesai. iya, Nah, kebiasaan seperti ini perlu iya, dilakukan Pak Ari karena kita juga tidak boleh terlalu ekstrim memisahkan teknologi dengan anak-anak iya, kita karena kekhawatiran tingkat tinggi dengan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang iya, tadi. Terus yang kedua Pak Ari, secara langsung orang tua sebenarnya sangat berperan. Kalau yang tadi filter aplikasi itu juga mengharuskan keterlibatan orang tua. Nah, di yang kedua ini penggunaan teknologi secara sehat ini juga orang tua atau masyarakat itu harus memperbanyak aktivitas yang sifatnya offline. iya, Jadi harus ada kerelaan orang tua untuk menyisihkan waktunya, memberi ruang kepada anak kita untuk memperbanyak aktivitas offline-nya untuk kemudian didampingi misalnya anak kita sampai mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa membedakan ini positif, ini negatif, ya. Nah, itu. Terus yang ketiga, Pak Ari, kalau saya melihat, ya mungkin ini juga pro kontra atau debatable, tapi menurut saya penting. Saya dalam posisi ingin mengatakan bahwa teknologi dengan segala peradabannya hari ini, itu tentu saja membutuhkan ruang bagi anak-anak kita untuk mengeksplorasi iya, kemampuannya. Artinya apa, Pak Ari? Anak-anak kita itu harus dilibatkan dalam iya, proses diskusi tadi. Tidak boleh saja misalnya tiba-tiba kita bilang, nggak boleh pakai HP ya, iya, titik. Nah, itu tidak bisa karena ruang demokrasi bagi anak-anak generasi Z, generasi Alpha itu kan beda dengan iya, generasi milenial atau generasi kolonial yang dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Ari, adalah
saatnya kita harus bisa memposisikan media itu sebagai edukasi. Jadi Ya. pendidikan media, Pak. Education education Pak, media education. Ya. Artinya media ini harus punya peran yang bisa kita rancang untuk memberikan edukasi yang memang benar-benar positif buat Ya. anak-anak kita. Kemudian yang keempat, Pak Ari, saya ingin mengatakan juga bahwa sesungguhnya kalau pemerintah itu harus hadir di tengah-tengah kondisi ini, maka pemerintah juga sebenarnya perlu melahirkan regulasi, di mana regulasi itu mengikat Ya. penyedia layanan digital yang kemudian itu mereka diminta untuk bertanggung jawab terhadap perilaku terhadap pengguna anak-anak kita. Ya. Jadi pemerintah harus hadir di situ. Kalau mereka mau masuk dengan layanan digitalnya di Indonesia, catatannya pertama Anda harus bertanggung jawab Ya. terhadap konten yang digunakan oleh anak-anak kita. Terus yang kelima, Pak Ari, dimanapun, apalagi kalau kita bicara di dunia pendidikan, maka tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab industri penyedia layanan digital itu, Ya. mereka harus sinergi. Mereka harus satu mindset, satu pemahaman bahwa ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Ya. Nah, ketika itu tersepakati, maka insya Allah tidak ada alasan untuk kemudian kita takut dengan kemajuan teknologi karena dampak positifnya sudah bisa kita tekan. Dan yang terakhir, Pak Ari, sekali lagi kita juga bisa melihat bahwa orang tua. Iya. Saya menyebut di awal tadi bagaimana dampak negatif kehadiran orang tua. Saya melihat bahwa tanggung jawab orang tua untuk memiliki kompetensi digital education atau edukasi digital itu penting. Artinya apa, Pak Ari? Orang tua kita juga harus paham. Jangan sampai anak-anak kita sudah di tahap 5, ibarat tangga, sudah di tangga 5, sementara orang tuanya baru di tangga 1. Nih, itu ada problem di situ. Nah, menurut saya 5 hal itu, Pak Ari, yang bisa menjadi pointers yang hari ini yang bisa kita jadikan edukasi agar kemudian konten-konten berbahaya tadi itu bisa dikontrol, bisa dikendalikan, sehingga yang hadir adalah kebermanfaatannya secara positif, bukan dampak negatif yang kita terima. Karena menurut saya ini juga penting, tidak boleh kita memotong mata rantai kemajuan teknologi peradaban di tengah misalnya kemajuan itu membutuhkan teknologi. Ya. Nah, kalau kita bijak semua, kita semua bersinergi seperti yang saya sebut tadi terakhir ini, insya Allah teknologi ini akan membuat kita bisa mengambil sisi-sisi positif sambil tentu kita buang hal-hal yang sifatnya negatif. Saya kira itu, Pak Ari. Baik, terima kasih Prof atas edukasi, atas perspektif terkait dengan tema kita, Ya. Indonesia Darurat Konten Digital. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas, dan salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.